Halo sahabat fisika, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini di video sebelumnya kalian telah membahas tentang hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Tapi hukum 1 dan 2 Newton itu lebih berlaku pada bidang yang licin. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak, tapi pada bidang yang kasar, gitu ya. Nah, ketika kalian mempelajari hukum Newton pada bidang yang kasar, kalian harus tahu tuh yang namanya gaya gesek, ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan dengan arah geraknya dan tegak lurus terhadap gaya normalnya. Jadi ketika ada benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya pasti ke kiri, gitu ya. Dan dia harus tegak lurus terhadap gaya normalnya. Kalau di benda itu nggak ada gaya normal, berarti gaya geseknya juga nggak ada, gitu ya. Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis, dan yang kedua itu adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang digunakan untuk mengetahui apakah benda itu akan bergerak atau tidak ketika diberikan oleh sebuah gaya, gitu ya. Untuk mencari gaya gesek statis, kita bisa menggunakan persamaan n dikali mu s. N-nya itu adalah gaya normal, mu s-nya itu adalah koefisien gesek statis. Habis itu gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu digunakan untuk mengetahui berapa gaya gesek yang muncul ketika benda itu bergerak, gitu ya. Jadi ketika bendanya udah bergerak, kita udah bisa tahu tuh gaya geseknya berapa, ya. Nah, kita bisa cari FGK itu dengan persamaan N dikali mu K, gitu ya. Jadi dari saya omongin ini, kakak rangkum sedikit ya. Jika gaya gesek statis lebih besar daripada F, maka bendanya akan diam, gitu ya. F itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Ketika bendanya diam, maka gaya geseknya itu setara dengan F. Jika gaya gesek statis sama dengan F, maka benda akan bergerak dan FG-nya itu adalah FGS. Maksudnya akan bergerak berarti dia masih getar-getar doang tuh, belum jalan, tapi baru getar-getar aja. Nah, jadi gaya geseknya itu setara dengan gaya gesek statis. Lalu, jika gaya gesek statis kurang dari F, maka bendanya udah bergerak tuh. Dan gaya geseknya itu setara dengan gaya gesek kinetik, ya. Ingat, F itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu untuk bergerak, gitu ya. Nah, untuk supaya kalian lebih mudah memahaminya, kakak ada soal nih, ya. Di sini ada sebuah balok, ya. Dia ditarik dengan gaya 100 Newton dan membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Nah, biasanya ditanya, jika mu S-nya adalah 0,2 dan mu K-nya adalah 0,1, nanti ditanya ada 2 poin nih biasanya. Tentukan gaya gesek balok sama percepatan balok, gitu ya. Ingat, kalau kalian mau ngerjain hukum Newton dan ada gambar ya, kalian gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, gitu ya. Benda ini kan punya bidang miring ya. Ketika dia punya bidang miring, pasti ada sisi sampingnya nih, ya. Dan pasti ada sisi tegaknya, namanya FY. Ketika ada benda ke kanan, ada gaya ke atas, pasti ada menghasilkan resultan miring ini sebesar 100 Newton, gitu ya. Habis itu ada lagi gaya yang ke bawah. Gaya yang ke bawah pasti namanya W, gaya berat. Habis itu ada gaya ke atas, ini adalah N, gaya normal yang tegak lurus terhadap permukaan, ya. Ini kenapa ke atas? Kebetulan aja dia tegak lurus ya terhadap permukaan. Makanya N-nya itu ke atas. Habis itu ada yang namanya gaya gesek. Nah, gaya geseknya ke kiri ya. Kenapa ke kiri? Karena bendanya bergerak ke kanan. Nah, dan dia harus tegak lurus terhadap gaya normal, gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan soal yang ini, kalian harus hafal banget nih 3 poin ini ya, untuk mempermudah kalian untuk mengerjakan soalnya. Ingat, kalian cari fx-nya dulu ya. Kenapa kalian cari fx? Karena yang menyebabkan dia bergerak itu bukan 100 Newton, tapi yang menyebabkan dia bergerak adalah fx-nya. Ya, masukin deh, fx sama dengan 100 dikali cos 53. Kalau misalnya kalian masih bingung ini dapat dari mana,
kalian tonton video saya yang pertama, itu udah dijelasin banget ya. Di situ juga ada latihan soal, jadi kalian tinggal pelajarin aja. Fx-nya sama dengan 100 kali cos 53 ya. Cos 53 itu 0,8 ya. Kalian lihatlah sendiri di tabel trigonometri. Terus kalian dapatkan kalau Fx-nya itu adalah 80 Newton. Ini di save nih, Fx-nya udah dapat. Kalian cari Fgs-nya. Ingat, Fgs itu adalah gaya normal dikali mu s. Nah, cuma permasalahan gini, kalian tahu mu s-nya 0,2, tapi kalian belum tahu gaya normalnya berapa. Cari ya. Gimana cara nyarinya? Pakai persamaan yang ini, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa pakai sigma Fy? Karena n-nya itu berada pada sumbu y, ya. Ya udah, kalian cari nih gaya-gaya yang bekerja pada sumbu y apa aja. Ada n dikurang w ditambah Fy. Nah, Fy-nya itu berapa? Fy-nya itu adalah F sin alfa. Masih nggak tahu ini dapat dari mana? Kalian tonton di video yang pertama, gitu ya. Berarti n gaya normal sama dengan w dikurang F sin alfa. Ya, sampai sini masih nyambung ya. N sama dengan gaya berat dikurang sama F sin alfa. N sama dengan 200 dikurang 100 kali 0,8. Jadi gaya normalnya itu sama dengan 20 Newton, gitu ya. Nah, ini kakak kasih garis pembatas biar nggak berantakan. Jadi kalian pasti dapat nih Fgs-nya itu adalah 120 ya. N-nya 120 dikali 0,2 dari mu s-nya sama dengan 24 Newton. Nah, di sini kalian udah dapat kesimpulan nih. Fgs-nya 24, Fx-nya 80. Berarti kalian dapat kesimpulan kalau Fgs-nya itu lebih kecil daripada Fx, atau Fx-nya lebih besar daripada Fgs. Berarti Fg-nya ini akan sama dengan Fgk. Ya udah, kalian cari Fgk-nya berapa. Fgk-nya sama dengan n dikali mu k. N-nya itu adalah 120 dikali sama 0,1. Ya, gampang ya. Berarti gaya gesek kinetiknya berapa? 12 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek balok. Nah, gaya gesek baloknya itu adalah gaya gesek kinetik, gitu ya. Setara dengan gaya gesek kinetiknya. Habis itu kalian cari percepatan balok. Ya, kalau nyari percepatan ya berarti kalian pakai sigma Fx sama dengan m dikali a. Gitu ya. Kenapa pakai Fx? Karena bendanya bergerak terhadap sumbu x. Masukin persamaannya. F cos alpha dikurang Fgk sama dengan M dikali A. Ya, persamaan kayak gini ya. Karena dia bergerak gara-gara F cos alpha, si Fx ini, dan dia dihambat oleh gaya gesek kinetik, gitu ya. Ya, karena dia ke kiri berarti sebagai penghambat, sama dengan M dikali A. Karena angkanya udah dapat semua, tinggal dimasukin aja. 80 dikurang 12 sama dengan 20 kali A. Ya, berarti nanti kan ini 68 sama dengan 20A. A-nya sama dengan 68 bagi 20 ya. Percepatannya sama dengan 3,4 meter per second kuadrat. Kakak rasa untuk video kali ini cukup ya. Nanti kalian bisa ulang. Kakak harap kalian bisa mengulang terus videonya sampai kalian benar-benar paham. Kalau kalian suka sama video kakak, kalian bisa subscribe videonya. Kalian bisa follow Instagram kakak di Ayo Kita Privat buat tanya-tanya soal, diskusi soal, dan memberikan masukan ke kakak. Nah, nanti di situ kita bakal belajar bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.